Belakangan ini, dunia sepak bola Asia sedang ramai membicarakan kasus naturalisasi pemain di Malaysia. Kisahnya sudah jadi sorotan besar setelah FIFA menjatuhkan hukuman keras kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, karena terbukti menggunakan dokumen palsu untuk 7 pemain asing mereka. Akibatnya, Malaysia dikenai sanksi denda, bahkan aktivitas sepak bolanya sempat dibekukan. Nah, dari situ, media-media luar negeri pun mulai ikut bersuara. Salah satunya datang dari China, yang cukup vokal menyoroti kasus ini. Lewat salah satu portal lokal mereka, 163.com, China menegaskan bahwa mereka sudah lama mengamati betapa agresifnya Malaysia dalam melakukan naturalisasi pemain. Mereka bahkan mendesak agar Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, ikut turun tangan memberi sanksi tambahan. Bukan hanya FIFA saja. Namun yang bikin menarik, media China itu juga menyeret nama Indonesia dalam pemberitaannya. Menurut mereka, kasus Malaysia ini bisa memberi dampak ke negara tetangga, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Maklum, Indonesia juga cukup aktif menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Dalam artikelnya, media China itu menyinggung bahwa setelah Malaysia dijatuhi sanksi, sorotan media Asia Tenggara berikutnya akan mengarah ke Indonesia. Alasannya sederhana, banyak pemain keturunan yang kini mengenakan seragam Garuda. Bahkan, nama Erick Thohir ikut disebut-sebut dalam laporan itu. Mereka menuduh Erick sedang menyiapkan dana besar untuk mengawal isu-isu yang bisa muncul di pengadilan arbitrase olahraga. Klaim ini jelas terasa berlebihan. Memang benar, Indonesia pernah bersengketa di CAS terkait kasus kepindahan Maarten Paes dari Federasi Belanda ke Indonesia. Saat itu, masalah cukup pelik hingga harus diselesaikan di meja hukum internasional. Beruntung, Indonesia menang karena bukti yang diajukan kuat dan sah secara regulasi. Mungkin pengalaman itu membuat media China berpikir bahwa Indonesia akan melakukan hal serupa jika ada kasus naturalisasi lagi. Mereka bahkan menyebut biaya naturalisasi Indonesia bisa membengkak jika pengawasan diperketat. Lebih jauh lagi, media tersebut menulis seolah-olah mimpi Erick Thohir membangun tim kuat dengan pemain keturunan akan mudah hancur. Padahal, faktanya selama ini proses naturalisasi di Indonesia berjalan sesuai aturan. Setiap pemain keturunan yang dinaturalisasi benar-benar ditelusuri asal-usulnya, dari silsilah keluarga sampai dokumen resmi, sebelum diajukan ke DPR dan pemerintah untuk disahkan. Kalau dibayangkan sebagai sebuah cerita, seolah-olah media China ingin memberi peringatan bahwa Indonesia bisa jadi Malaysia kedua. Namun, perlu diingat, tuduhan itu sebenarnya tidak punya dasar yang kuat. Justru Indonesia bisa dijadikan contoh bagaimana sebuah negara mengurus naturalisasi dengan proses panjang, legal, dan transparan. Publik sepak bola Indonesia sendiri mungkin membaca berita ini dengan sedikit senyum miris. Nama Erick Thohir yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas, kini malah dilekatkan dengan tuduhan tanpa bukti. Di sisi lain, kasus Malaysia memang jadi pelajaran penting bagi semua federasi sepak bola di Asia. Jangan main-main dengan dokumen pemain. Sekali ketahuan, hukumannya bisa sangat berat dan mencoreng nama negara di level internasional. Jadi, kalau kita tarik garis besarnya, cerita ini seperti drama panjang di panggung sepak bola Asia. Malaysia tersandung masalah besar. China ikut menyoroti, dan Indonesia pun kebawa-bawa namanya. Bedanya, Indonesia sejauh ini masih bisa membuktikan bahwa semua proses naturalisasi dilakukan dengan jalur resmi. Kalaupun ada tantangan ke depan, publik tentu berharap tim Garuda tetap aman dari kasus memalukan seperti yang menimpa negeri jiran. Bagi Erick Thohir sendiri, tuduhan semacam ini mungkin hanya dianggap angin lalu. Ia sudah sering menghadapi kritik, baik saat memimpin PSSI maupun saat menjadi pejabat negara. Tapi satu hal yang pasti, membangun sepak bola Indonesia memang butuh jalan panjang, dan gosip-gosip dari luar tak seharusnya mengganggu langkah itu.